Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan dakwah yang bertemakan jadikan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagai implementasi syiar agama dalam rangka mewujudkan akhlakul karimah siswa-siswi SMA Negeri 2 Lubuk Linggau. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elvina Aprilia dari kelas 10 4. Para ustadz, ustazah, bahkan kiai pada perayaan Isra Mi'raj, baik di surau, masjid, dan majelis taklim di kampung, kerap mengangkat cerita dialog antara Nabi Muhammad SAW dan Nabi Musa, yaitu menyangkut perintah salat 5 waktu bagi umat Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit pertama hingga sampai ke langit ketujuh, disampaikan oleh para dai dengan jelas, terang, dan meski kadang disertai guyonan, namun makna dari Isra Mi'raj itu sendiri tetap dapat dihayati dan diharapkan dapat diamalkan dengan baik. Ceramah disertai guyonan dimaksudkan agar halayak tak merasa bosan, yang setiap tahun selalu disampaikan pesan yang serupa. Tentu dai harus pandai mengemas, tanpa harus mengurangi pesan dari Isra Mi'raj itu sendiri. Terlebih bagi anak-anak usia dini, cerita perjalanan Nabi Muhammad SAW yang ditemani malaikat, yaitu malaikat Jibril, dengan berkendara burak, makin mengundang rasa ingin tahu mendalam. Apa itu malaikat? Apa itu burak? Penjelasan para dai tentang hal ini kepada anak-anak biasanya disampaikan dengan lugas. Tentu saja disertai dialog usai ceramah, hingga penghayatan anak usia balia makin menyentuh hati. Di setiap langit, Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, hingga sampai ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Musa SAW. Nabi Muhammad dalam kisah tersebut di setiap perjalanan diperlihatkan pemandangan-pemandangan, hingga diperlihatkan surga dan neraka. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Jibril pun menjelaskan pertanyaan Rasulullah hingga sampailah Nabi Muhammad menuju hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian disebut Hidratul Muntaha, salat 5 waktu. Rasulullah ketika menghadap hadirat Allah tanpa ditemani malaikat Jibril, di sana Muhammad diperintahkan segera membawa amanah Allah untuk Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu menjalankan salat 50 waktu dalam sehari semalam. Lantas, kembalilah Nabi Muhammad SAW ke langit ketujuh. Beliau bertemu dengan Nabi Musa SAW. Wahai Muhammad, apa yang kau bawa dari Tuhanmu, kata Nabi Musa. Menjalankan sholat 50 waktu dalam sehari semalam, jawab Nabi Muhammad. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu, lalu mintalah engkau keringanan, kata Nabi Musa. Nabi Muhammad kembali ke hadirat Allah meminta keringanan. Allah pun meringankan sholat 50 waktu menjadi 45 waktu sholat yang harus dijalankan. Pulanglah Nabi dan bertemu lagi dengan Nabi Musa. Apakah yang dikatakan Tuhan, kata Nabi Musa. Allah telah memberikan keringanan untukku dan umatku, yaitu sholat 45 waktu, jawab Muhammad. Dalam kisah ini pula Nabi Muhammad digambarkan mondar-mandir menghadap Allah untuk meminta keringanan salat dalam sehari. Akhirnya salat menjadi salat 5 waktu. Bagaimana? Apakah Tuhanmu telah memberikan keringanan? Kata Nabi Musa. Iya, jawab Muhammad. Berapa? Tanya Nabi Musa. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi. Sungguh umatmu tidak akan kuat. Perintah Nabi Musa kepada Muhammad SAW. Tapi apa jawab Muhammad? Wahai Tuhan Nabi Musa, saya malu pada Tuhan. Saya rela dan biarlah. Saya ikhlas dan saya ridho tentang apa yang diberikan Allah kepada saya. Jadi,
Akhirnya Nabi pun pulang dan membawa perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu sekarang yang disebut dengan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sejatinya perjalanan Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj yaitu adalah untuk menyadarkan kaum kafir Quraisy agar percaya bahwa ajaran yang dibawa Muhammad itu benar. Peristiwa-peristiwa itu bukan hanya suatu bukti kekuasaan Allah yang tiada batas, melainkan jika mencermati teorika penjelasan Al-Quran, maka yang dapat ditangkap adalah suatu pesan dan kesan bahwa perintah Isra Mi'raj merupakan simbol perpindahan misi kenabian. Perpindahan misi kenabian yang dimaksud yaitu dari sebelumnya diamanahkan kepada Bani Israel, kemudian berpindah kepada bangsa Arab atau umat Islam. Hampir 2300 tahun, misi kenabian dipercayakan kepada Bani Israel. Tapi apakah yang terjadi? Mereka tega membunuh para nabi, memutarbalikkan, menyelewengkan, serta mengganti ayat-ayat Alkitab. Karena itulah peristiwa Isra Mi'raj ditandai dengan penaklukan Baitul Maqdis oleh Rasulullah dalam waktu sekejap di malam hari, di mana Nabi Musa tidak bisa menaklukkannya kecuali setelah 40 tahun berputar-putar bersama Bani Israel di sekeliling Baitul Maqdis. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa pemindahan misi kenabian dari kalangan Bani Israel kepada bangsa Arab yang berasal dari keturunan Israel bin Ibrahim. Pesan-pesannya untuk anak-anak SMA Negeri 2, terutama saya dan teman-teman saya, untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.